Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 16 April 2023. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan juga semangat oleh Sang Pencipta supaya bisa ngejalanin ibadah puasanya berjalan dengan lancar ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Yap. Dan perlu kamu ketahui juga untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa vice versa. Untuk pesan-pesan yang tidak cocok tadi bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti pasangan, orang baru, atau orang lama bagi kamu yang masih dealing dengan orang lama. Bisa juga dengan teman sendiri ya, untuk kamu yang masih jomblo. Ada 8 of Wands, Page of Pentacles, Queen of Cups, ada 9 of Cups, 8 of Swords, ada 5 of Cups, 5 of Pentacles, juga Knight of Pentacles dan The Emperor. Saya sengaja ambil satu lagi di sini. Dengerin suara hati, ambil satu lagi gitu ya. Iya. Untuk the bottom of the deck kamu ada 5 of Wands dan juga Judgment. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ini, entah kenapa ya, karena barusan saya membaca Libra, energinya seperti ada beberapa di antara kamu punya pasangan berenergi Libra. Agak-agak mirip dengan energi Libra. Ada konflik. Bisa jadi ini konflik batin yang kamu alami mengenai hubungan kamu antara terus lanjut atau diakhiri saja. Ada beberapa di antara kamu yang akan melakukan perjalanan. Kalau bukan kamu, bisa jadi pasangan kamu pengen holiday, pengen jalan-jalan. Mungkin kamu dengan pasangan sudah punya rencana untuk melakukan perjalanan ini. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang membuat kamu kecewa, sedih, dan kamu fokus pada hal yang mengecewakan kamu ini. Ada beberapa di antara kamu ngerasa punya pasangan tapi berjalan sendiri-sendiri. Namanya aja punya pasangan, tapi sebenarnya dia ke kiri, kamu ke kanan, tetap ngerasa kesepian. Ada beberapa di antara kamu mungkin berharap hubungan kamu dengan pasangan kamu tetap berjalan dengan baik. Ada rasa takut, khawatir yang sangat besar manakala si dia ninggalin kamu. Aku gak pengen kita berakhir. Aku pengen ada kepastian, keseriusan di dalam hubungan ini. Untuk Page of Pentacles, ini merupakan energi atau simbol bahwasanya kamu memiliki kesempatan untuk menjelajah, membuka hati terhadap seseorang yang baru, menjalani hidup baru tanpa terikat lagi dengan energi orang lama. Tapi saya ngerasa kamu nggak bisa lepas dengan energi lama atau seseorang yang benar-benar udah mematahkan hati kamu, mengecewakan hati kamu. Kalau kita pernah patah hati atau kita kecewa, artinya sudah pernah menaruh hati di sana, sudah pernah menaruh harapan, tapi harapan ataupun cinta itu enggak sepenuhnya dibalaskan dengan hal-hal yang baik, seenggaknya jangan digantung-gantung, ya kan? Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Gemini,
Ada the World, ada Ace of Pentacles, Six of Pentacles, the Magician, Eight of Pentacles, Knight of Cups, the High Priestess, Four of Swords, juga Nine of Wands. Wow, beberapa di antara kamu senang ini sepertinya jalan-jalan, travel, dan saya ngerasa beberapa di antara kamu dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini adalah energi yang pernah menaruh harapan sama kamu. Untuk beberapa di antara kamu mungkin bukan kamu yang menaruh harapan seperti yang saya katakan tadi, tetapi energi ini. Mungkin mereka udah berharap bahwa kamu dan dia bisa ngejalin hubungan yang lebih serius, bisa bertahan lama, tetapi mungkin karena ada hal lain yang mempengaruhi kamu sehingga hubungan kamu dengan energi ini nggak berkembang. Ada beberapa di antara kamu mungkin lebih tertarik dengan seseorang yang baru berenergi Gemini, Libra, Aquarius, seseorang yang dikenalin sama teman atau orang-orang terdekat kamu. Tetapi ketika kamu ngejalin hubungan dengan energi tersebut, ini seperti karmic cycle ya. Tadinya kamu dideketin nih, ada yang menaruh harapan sama kamu, kamunya yang pergi gitu. Nah, ketika kamu menaruh harapan pada seseorang yang lain, dianya yang sepertinya nggak menaruh harapan di hubungan kamu dengan si dia. Jadi ini seperti karmic cycle ya. Ada orang yang harapin kamu tapi kamu nggak pengen sama dia. Ketika kamu ngarapin seseorang, ternyata ini seseorang nggak sepenuh hati ngasih hati sama kamu. Dan itu yang buat kamu sedih, kepikiran, nggak bisa tidur, khawatir, takut, bimbang. Manakala hubungan kamu nggak akan berjalan dengan lancar, nggak bisa bertahan lama. Kamu takut dia menghadirkan orang ketiga. Ya, kalau aku misalnya nih lagi kerja keluar kota atau keluar negeri, aku khawatir dia merahasiakan sesuatu. Aku takut dia main curang, main hati di belakang. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu kecewa di sini karena kamu temukan pasangan kamu merahasiakan sesuatu dari kamu. Kamu udah ngebantuin dia, kamu selalu ada di sana untuk memperhatikan dia, kamu juga memberikan hati kamu sepenuhnya sama dia, tetapi dia sepertinya sembunyi tangan, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kalau bukan masalah uang, bisa jadi orang ketiga. Ya, saya nggak bisa ngelihat jelas ini hal-hal yang dia sembunyikan yang menyakiti hati kamu ini masalah uang atau orang ketiga, yang pasti antara uang ataupun orang ketiga. Ada juga beberapa di antara kamu udah menaruh hati dengan seseorang. Mungkin karena dia baik sama kamu ya. Kamu juga baik sama dia. Ketika kamu menyatakan cinta sama dia, mungkin ada beberapa di antara mereka ini berkata bahwa dia nggak punya hubungan dengan orang lain. Tapi ternyata punya hubungan dengan orang lain. Nah, ini membuat kamu kecewa. Ya ngapain berhubungan sama aku kalau belum jelas berakhir dengan orang lain, kan gitu. Itu yang menimbulkan kecewaan sama kamu. Walaupun ada rasa suka ya, tapi kalau misalnya seseorang yang dealing sama kita ternyata masih punya keterikatan dengan orang lain, ini kan gak mudah ngejalanin hubungan seperti ini. Khawatir, takut. Manakala ada sesuatu hal yang lebih buruk lagi terjadi kalau kita ngejalin hubungan dengan seseorang yang masih terikat dengan orang lain. Oke, saya akan buka spiritual guidance untuk Gemini. Ada patient, waiting, juga let your friends help you.
Allow your heart and soul to sing with joy. Biarkanlah hati dan jiwa kamu bernyanyi dengan gembira. Jangan teringat-ingat terus nih dengan orang yang ngecewain kamu. Ketika kamu menaruh harapan terhadap seseorang, ternyata dia nggak ada hati sama kamu, atau dia masih terikat dengan hubungan lain. Dia punya rahasia nggak terbuka sama kamu. Artinya dia bukan orang yang pas untuk kamu. Spiritual kamu sedang menunjukkan jati diri asli pasangan kamu, supaya kamu bisa mengambil langkah selanjutnya. Apakah kamu bisa memaafkan hal-hal yang mengecewakan kamu itu dan tetap jalan dengan si dia, menerima segala kekhilafan ataupun kesalahannya, atau kalau kamu benar-benar nggak bisa lagi dealing dengan kesalahan-kesalahan tersebut, ya mungkin ada baiknya kamu move on, take a step away, keluar dari lingkaran setan ini kan gitu ya. Oke. Karena kalau kita punya pasangan ya, sekali pasangan udah misalnya berbohong sama kita, kan udah sulit untuk percaya. Sama halnya kalau misalnya sekali pasangan pernah selingkuh, ketahuan, bakalan teringat-ingat terus. Jadi kita kalau masih tetap di dalam hubungan itu seperti berada di lingkaran setan. Cuman tergantung sama kamu. Kamu bisa nggak ikhlas memaafkan? Atau jangan-jangan kamu katakan ikhlas gitu, tapi di luar aja, cuman di dalam kamu belum bisa sepenuhnya memaafkan perbuatan atau kesalahan pasangan kamu. Oke, ada wedding. This situation involves marriage. Dan saya ngerasa ini energinya milik kamu-kamu yang udah menikah. Oke, let your friends help you. Ask for and receive support from others. Ketika kita udah dealing dengan situasi yang membuat kita down, stres, kecewa, bingung menentukan langkah, apakah aku harus terus bertahan di hubungan ini, pernikahan ini, kita udah nikah, punya anak, atau aku move on aja. Kadang kalau kita udah dealing situasi seperti ini, yang bukan hal yang mudah untuk membuat keputusan keluar dan pergi. Butuh dukungan, saran, pencerahan dari orang-orang sekitar. Untuk kamu yang memiliki sahabat atau mungkin keluarga kamu yang merupakan sahabat kamu, share-lah, mintalah bantuan atau pendapat dari mereka. Kadangkala ketika kita udah cerita-cerita ya, apalagi dengan orang tua, mereka akan memberikan pandangan nasihat-nasihat yang mendamaikan hati. Ketika suasana hati kita lagi gusar nih, galau banget, sedihnya minta ampun, butuh orang memberikan pencerahan bagi kita. Kadang nggak harus solusi yang kita terima, tetapi cukup didengerin aja gitu. Ketika kamu terbuka pada orang-orang yang kamu cintai, yang mencintai kamu seperti teman, sahabat, atau keluarga, maka di sana kamu akan memperoleh pencerahan, bantuan, kamu akan memperoleh kembali semangat untuk bekerja. Kadang kalau kita udah dealing dengan patah hati ya, mau kerja pun gak semangat, mau ngapa-ngapain pun gak bisa berpikir jernih. Tapi ketika kamu mendapatkan pencerahan, nasihat-nasihat, kamu akan kembali memiliki diri kamu yang seutuhnya. Kamu akan memperoleh kebahagiaan kamu kembali, dengan atau tanpa pasangan kamu di sana. Kamu bisa bahagia untuk diri kamu sendiri. Oke, demikian untuk Gemini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.